Ya, semenjak saya masuk penjara ini, semenjak saya masuk ke tahanan ini, saya semeti buat saya, Pak. Semeti buat saya bahwa kita ini sebagai ustadz, sebagai dai harus introspeksi diri lah, muhasabah. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Tapi saya ingin saya dirangkul, saya ingin dijadikan teman gitu, biar saya berubah. Seperti itu, saya memberikan klarifikasi, saya memberikan penjelasan. Setiap manusia itu pasti punya salah. Nah, tapi saya ingin ketika saya jatuh dalam kesalahan, hukumlah kesalahan saya sesuai profesional dan proporsional. Saya boleh berargumentasi dan mengaku bahwa saya tidak berniat menghina Habib Lutfi, ya toh. Tapi faktanya, kenyataannya ada orang pihak yang tersinggung. Mau tidak mau saya harus minta maaf kepada pihak yang merasa tersinggung, kepada teman-teman yang mengidolakan Habib Lutfi, dan termasuk Habib Lutfi sendiri, gitu loh. Bukan karena ini kan bukan soal politik, bukan soal apapun kan, tapi karena memang adanya orang yang tersinggung. Saya mau ngapain? Saya harus membela diri gimana? Kalau saya pribadi, maka saya bilang ke pihak penyidik, saya akan lakukan minta maaf secara terbuka di depan publik, tapi mohon pernyataan-pernyataan saya, statement-statement saya tolong disajikan secara apa adanya. Sehingga kalau bisa pun saya mau bertemu dengan Habib Lutfi. Gitu loh. Saya mau bertemu, saya yang akan ke Jawa. Saya akan rapid test, anak istri, keluarga didampingi ya teman-teman advokat, saya mau ke sana. Nggak apa-apa, kenapa emang? Walaupun mungkin ke Habib Lutfi sih nggak ada masalah ya. Dianggap saya berbeda pendapat sama Banser. Kenapa emang? Ada kok pihak yang terbukti, ada pihak yang merasa tersinggung dengan balasan komentar saya, gitu kan? Bagi saya meminta maaf itu bukan suatu aib, bukan cacat, justru menunjukkan kesatria bahwa kita mengaku salah. Hukum yang ada, kemudian syariat yang kita anut ya Islam, bahkan semua agama juga mengajarkan, menerapkan meminta maaf dan memaafkan, dan itu indah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah dalam Quran, hai orang-orang beriman, fa aslihu baina akhawaykum, perbaiki hubungan di antara sama kalian. Ini memang murni bukan urusan politik. Kalaupun saya ini dianggap orang nakal ya, ustadz nakal, rangkul saya. Rangkullah saya teman-teman. Jangan saya dianggap musuh. Rangkul. Saya semenjak saya masuk penjara ini, semenjak saya masuk ke tahanan ini, saya semeti buat saya, Pak. Semeti buat saya bahwa kita ini sebagai ustadz, sebagai dai harus introspeksi diri lah, muhasabah. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Tapi saya ingin saya dirangkul, saya ingin dijadikan teman gitu, biar saya berubah. Jangan saya dianggap musuh, dijebloskan ke penjara. Kemudian saya dianggap musuh negara, musuh bangsa. Saya nggak mau. Karena saya cinta NKRI, saya cinta, saya hormat bendera. Tapi kepribadian seseorang itu kan terbentuk karena lingkungan ya. Maka coba teman-teman bantu saya untuk lihat lingkungan saya, teman-temannya siapa, gini-gini. Saya di Bogor tuh sendiri loh, cuman tinggal berdua, berempat sama anak kecil-kecil. Terus yang membuat Anda jadi kasar gitu? Masalah kasar itu kultur. Jadi kalau Bapak... Ya, kalau tadi dibilang masalah lingkungan berarti salah gaul gitu, teman-teman gitu. Enggak, salah panutan kali? Enggak, jadi gini. Panutan Anda siapa? Di kalangan ya, para dai? Rasulullah SAW. Enggak, misalnya di kita ya, yang mungkin terlalu jauh, terlalu luhur kalau ininya ke Rasulullah. Kita punya Ustadz sejuta umat, Jainuddin MZ misalnya kan lembut, enak. Jamaah nggak ada yang tersakiti, Aagim asik gitu kan, nggak cuma kaum muslim yang cinta dia, non muslim pun betul. Asik. Dulu ada Kiai Qasim Nurseha, dia tentara tapi dicintai juga orang sipil. Ada Quraisy Shihab, beliau Habib meskipun nggak mau pakai Habib. Nah, asik gitu kan. Betul. Nah, ini Anda siapa jadi yang menjadi role modelnya? Role model saya itu satu, Muhammad Nasir. Walaupun secara gaya bahasa nggak juga ya. Dibilang Habib Rizik nggak juga, saya bukan orang FPI dan nggak ada kaitan dengan FPI. Muhammad Nasir keras, tetapi tidak pernah kasar. Keras itu kasar, vulgar enggak. Keras dalam berpolitik, tapi kalimat-kalimatnya tetap yang argumentatif, santun dia. Nasihati saya. Orang tua Anda? Masih sudah tua renta. Nggak, maksud saya punya profesi di bidang dakwah? Nggak ada, ya Allah, tukang cuci dari rumah ke rumah. Anda anak Tiga. Anak ketiga dari Tiga bersaudara. Istri bekerja? Nggak, sama sekali nggak bekerja. Jadi di rumah itu yang penghasilan saya.
Walaupun mungkin kami nggak bisa beli apa-apa, tapi cukuplah untuk makan sehari-hari, bayar listrik, bayar air cukup. Makanya kalau bapak tanya istri saya kasihan gitu. Kalau saya masuk penjara dan ditahan itu istri saya yang jadi, siapa sih suami mana yang nggak sayang sama istrinya ya? Saya itu cuma kasihan sama istri saya. Istri saya itu wanita kuat, wanita penyabar. Dia nggak kerja sama sekali. Kami menghidupi 2 orang anak, kontrakan rumah, harus ini, harus itu. Sekarang istri saya lagi sakit drop. Saya udah nggak peduli apa kata netizen, wah dia singgah di luar, nanti di luar di dalam kayak kucing. Saya nggak mikirin itu, saya mikirin anak istri saya. Dan saya udah trauma untuk yang peran-peran medsos ini, saya udah trauma, saya udah nggak mau. Bahkan saya ingin ngajak teman-teman untuk mari kita cooling down, mari kita berubah frekuensi, rubahlah uslub metode kita dalam dakwah, dan semua harus dirubah. Kalau nggak nanti negara ini makin perang terus gitu. Sekarang baru 4 malam nginep di sini udah jadi cengeng kayak gini. Nggak cengeng, sebetulnya nggak cengeng ya. Artinya saya pikirkan konsekuensi dari kalau saya di penjara, bukan yang saya takuti hidup di penjara, bukan. Kan akibat perbuatan Anda akhirnya istri, anak-anak, mungkin keluarga besar juga kan ikut menderita. Iya. Saya pastilah saya minta maaf atas perbuatan saya. Jadi istri saya jadi down, jadi pikiran, sakit juga. Kasihan istri saya itu perempuan sabar, kuat, soleha, baik, pendiam, Sunda banget. Saya juga sering dikasih masukan istri untuk jangan begitu gitu. Ya tapi saya secara pribadi ini jadi pengalaman lah, jadi pembelajaran buat saya juga. Jadi pembelajaran untuk kedepannya nggak usah lagi melakukan hal-hal yang seperti ini. Tapi ini benar ya, dari benar, Bapak bisa coba hati dari lubuk hati yang paling dalam, dan nanti teman-teman Detik, teman-teman media bisa lihat dari kedepannya saya gimana, kan di medsos itu pasti kelihatan kan, itu akan dilihat. Dan saya pengen banyak belajar dari bapak-bapak penyidik baik-baik, masya Allah, penyidik baik-baik lah, pengertian, dan mereka begitu kooperatif dalam menjalankan tugas. Ya, menarik. Ustadz punya niat, punya keinginan nabung, mengumpulkan ongkos untuk bisa bertemu Habib Lutfi, dan insya Allah si Habib, saya pernah bertemu beliau, pernah wawancara beliau, orangnya baik, pasti memaafkan. Tapi kira-kira apa yang akan disampaikan? Ya, saya akan meminta maaf kepada Habib Lutfi, dan saya akan pengen cium tangan beliau, udah itu aja. Karena Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Kami termasuk orang-orang muhibbin lah, orang-orang yang mencintai habaib. Dan Habib Lutfi itu memang sama sekali, saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Saya tuh nggak membenci beliau dan nggak punya masalah sama beliau, dan saya mencintai beliau. Cuman balasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang, kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya menghina Habib Lutfi, itu aja. Saya tuh ingin minta maaf dan cium tangan beliau, itu aja. Soalnya selama ini nggak pernah terlontar itu pujian, kekaguman Anda terhadap Habib Lutfi. Beda dengan ke Habib Rizik yang Anda sanjung sebagai imam besar. Karena belum pernah ketemu sama Habib Lutfi, dia di Jawa. Kalau dengan Habib Rizik waktu saya pernah? umroh ketemu. Dengan Habib Rizik? Iya, semua yang umroh pasti ketemu. Tahun berapa Anda umroh? Tahun 2000, pokoknya tahun-tahun lalu lah, udah lama sih. Pernah ketemu. Jadi, dan saya melihat juga Habib Rizik juga orangnya kerasnya itu gaya ngomong, Pak. Bapak juga kalau ketemu Habib Rizik gaya ngomong. Tapi kalau lagi begini, enak sekali orangnya, ramah, tawadu, rendah hati. Ya kita harus objektif lah. Saya harus ngomong apa adanya. Bukan karena saya satu frekuensi sama beliau, enggak. Orangnya itu santun. Ini orang ya. Iya, Anda ikut aksi 411 212 gitu ya? 411 ikut. 411 ikut waktu kita ingin menuntut keadilan terhadap Ahok ya. Itu ikut. Nah itu menurut Anda fair nggak sih? 411 memang Pak Jokowi lagi ada kunjungan kerja ke tempat lain. Tapi yang 212 pertama kan hujan-hujanan Presiden kayak payung dengan Panglima TNI, Kapolri. Hadir di tengah-tengah dengan Habib Rizik juga itu kan satu panggung. Makanya. Tapi kenapa masih ada tuntutan-tuntutan bahwa pemerintah ini itu seolah-olah tidak Ya, adil? itu mereka, kita kan nggak nuntut.
itu mereka, itu orang-orang yang pihak-pihak tertentu yang ingin bikin panas, bikin kacau. Untuk apa sesama antara umat ulama dan umara diadu? Nah ini salah satu isu yang selalu berkembang terkait ustadz, ulama, penegakan hukum itu. Di luar ngoceh, liar, begitu tek dikenai pasal pidana, berkembanglah isu, wah ulama dikriminalisasi. Anda merasa dikriminalisasi? Untuk kasus Anda ini? Kalau dikriminalisasi sih enggak, ini justru pembelajaran, dirosah. Untuk saya, untuk semua teman-teman. Ini bener loh ya, jangan mentang-mentang nih lagi di ruangan polisi ngomongnya begitu, ntar saya aja begitu bebas anak-anak di ngomongnya bawah, beda lagi. anak-anak di bawah itu saya nasihatin loh. Kenapa? Karena mereka punya anak, punya istri kan. Anak-anak di bawah yang di penjara itu saya nasihatin, udahlah. Ada Habib Raihan Al-Ghadri, teriak-teriak kayak Al-Jihad, semua jadi saksi. Saya bilang gini, ini asik ya. Mau ngapain sih ente ahya al-jihad? Kan ada video saya terakhir, video saya mengomentari tentang azan hayya alal jihad, ingat? Kan saya nggak setuju. Saya tentang, lebay, tujuannya bagus, semangat bahwa melihat ada ulamanya yang mungkin merasa dizolimi. Tapi ini nggak cara, ini bukan cara. Saya bilang, antum itu provokatif. Hayya alal jihad, ente punya apa yang bilang? Ente mau perang? Mau perang melawan siapa? Anda bilang hayya alal jihad, hayya alal jihad. Begitu udah ketemu sama penyidik, kayak kucing dalam karung, ini nggak bisa ngomong apa-apa. Bisa hayya alal jihad, Anda nggak setuju. Dan ini termasuk menurut kami Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bid'ah namanya. Di azan itu hayya alal falah, bukan hayya alal jihad. Mau ngapain? Nggak ada itu. Termasuk isu ketika aksi berapa gitu, terus polisi masuk ke masjid, ingat? Yang katanya ngebukin mahasiswa apa segala macam. Aksi berapa? 22 Mei. Nah, saya termasuk membela polisi. Salafi dan beberapa kelompok mazhab Islam kan menghina polisi segala macam dengan alasan berarti para polisi tidak menghormati masjid, rumah suci, segala rumah tuh Allah segala macam, masa sendalnya masuk. Saya bilang dia aparat penegak hukum. Saya bikin video tuh, nggak ada yang nyuruh tuh, itu alami itu ya, natural. Karena saya ustadz, saya orang pendidikan ilmu agama, saya bicara pakai perspektif fikih. Saya bilang gini, dia nggak berdosa karena dia sedang mengamankan orang yang dianggap provokasi dalam aksi demo. Dia mengejar, kalau mengejar provokasi lagi larinya kabur ke masjid terus buka-buka sepatu lagi, kelamaan nggak dapat dong. Enggak. Teman-teman wartawan juga saya harap objektif lah. Saya juga kan orang Indonesia, orang Muslim yang juga punya hati, bisa dirangkul. Masa terus disudutkan, terus nanti saya down, saya nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman wartawan gitu. Dari hati nurani, akhirnya nanti apa? Akhirnya ngaco. Habib Raihan Al-Ghadri yang azan hayya al jihad itu ya. Anda baru pernah kenal di tahanan juga? Baru ketemu di tahanan. Kapan? Dia masuk tadi kemarin malam. Iya, jam 1. Memang Arab dia? Turunan Arab? Iya, dia Arab, dia Habaib. Anda juga turunan Arab enggak? Ya campur-campur lah, yang pasti bukan Habaib. Soalnya hidungnya udah... Bapak juga kayaknya mirip-mirip saya sedikit. Orang soleh saya yakin. Amin. Saya menyebut apa dia kenapa bikin kreasi azan? Dia itu memang lebay, saya bilang lebay lah. Saya bilang lebay, dan saya katakan langsung ke orangnya lebay karena ngapain saya harus jihad? Mau ngapain? Jihad mau apa? Dan nanti dia spekulasi kan maksudnya jihad ini bersungguh-sungguh apa segala macam, apaan sih lu baru Habib Rizik pulang udah gitu-gitu kan, orang pada tahu itu provokasi dan itu melanggar kaidah-kaidah fikih lah, membuat bid'ah baru, membuat tapi saya berharap kepada pihak kepolisian jangan juga dijatuhi hukuman sampai penistaan agama, penodaan agama, terlalu subjektif lah. Ustadz Maher, terima kasih banyak. Terima kasih sudah berkenan sama-sama berbincang. Ya Allah. Semoga apa yang Ustadz sampaikan benar-benar tulus, bukan hanya acting di depan kamera, mengharapkan belas kasihan penyidik dan dari publik. Bukan. Penyidik tahu bagaimana saya menangis di depan penyidik dan terus-terusan sampai mata saya bengkak. Kenapa saya nangis? Bukan saya takut penjara. Orang di penjara dikasih makan enak, di sini dikasih makan enak, penyidik ramah-ramah, itu apa adanya kok. Cuma anak istri saya. Istri saya anak yatim, bapaknya udah nggak ada, abang-abangnya orang-orang susah. Itu kita bukan orang politik, nggak punya partai, kita bukan pejabat. Udahlah, kita jadi rakyat sipil, rakyat biasa yang biasa-biasa aja, nggak usah lebay. Saya sadar saya lebay, Raihan Al-Ghadri lebay, kita ini kebanyakan lebay. Jadi tolong sportif dan berbeda pandangan politik ke depan juga, it's okay, itu dilindungi undang-undang, tapi tempuhlah cara-cara yang baik, cara-cara yang santun. Oke. Kita lihat di Pilpres 2024 nanti. Nggak mau. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.